Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan saya, Beragam Sejarah. Nah kali ini, kita akan membahas tentang sejarah ditaklukkannya Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Konstantinopel atau Konstantine, merupakan kota yang dibangun Kaisar Romawi Timur pada 330 Masehi. Kota, yang saat ini dikenal sebagai Istanbul, memiliki letaknya sangat strategis, yaitu, di antara batas Eropa dan Asia, baik di darat, sebagai salah satu jalur sutera maupun di laut, antara Laut Tengah dan Laut Hitam. Penaklukan Konstantinopel oleh sang penakluk pada 1453. Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Ottoman di bawah komando Sultan Mehmed II, pada 29 Mei 1453. Dengan penaklukan ini, Ottoman menjadi sebuah kekaisaran dan menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat. Sultan Mehmed II juga mendapat gelar, Sang Penakluk, yang ditambahkan pada namanya, meski masih berusia 21 tahun. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan, dengan senjata-senjata raksasa. Kota itu dibombardir oleh tembakan meriam, yang dirancang oleh Mehmed II sendiri. Muhammad Al-Fatih juga memiliki para penasehat dan ahli perang yang bisa diandalkan, yakni Syekh Ag Syamsuddin, Halil Pasha, dan Zaganos. Kota ini, setelah diserang berkali-kali di masa lalu, tetapi, tembok besarnya selalu menang. Sultan Mehmed II akhirnya memutuskan mengubah ini, dengan penggunaan meriam. Meriam besar miliknya, ditembakkan ke dinding selama berminggu-minggu. Sulaiman Baltoglu melancarkan serangan pertama, yang memasuki Teluk Tanduk Emas pada 9 April 1453 dan gagal. Mehmed II memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut. Rantai ini, yang mengapung di atas batang kayu, cukup kuat untuk mencegah kapal Utsmaniyah memasuki Tanduk Emas. Kemenangan kapal Kristen dan kapal Genoa milik Paus menurunkan moral tentara Utsmaniyah. Selama kekacauan dan perasaan kehilangan yang meluas, dengan mentor spiritual Sultan Aksemseddin menjanjikan keberhasilan tentang penaklukan. Sultan Mehmed II meningkatkan jenis meriam baru yang disebut Humbara, yang sekarang dikenal sebagai howitzer, digunakan untuk menembak sasaran. Ini menjadi penemuan penting bagi sejarah tentara dunia. Tetapi, meriam tidak cukup untuk merebut kota. Didorong oleh dukungan spiritual, Sultan II Mehmed memutuskan rencana angkatan lautnya. Armada Utsmaniyah, yang berlabuh di Dolmabahce akan dipindahkan ke Teluk Tanduk Emas, melalui darat sebagai elemen kejutan. Beberapa kapal dan galai, yang dibawa oleh tentara melalui tali, digeser di atas seluncur perahu. Di pagi hari 22 April, Kekaisaran Romawi Timur terbangun dengan terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat kapal-kapal Ottoman. Pengepungan berlangsung dari 6 April 1453, sampai 29 Mei 1453, dan kota itu berhasil ditaklukkan oleh Ottoman di bawah komando Sultan Mehmed II. Sebuah era baru dimulai di dunia, dan keseimbangan baru datang melalui penaklukan Konstantinopel. Dengan pengepungan Konstantinopel, Utsmani melanjutkan untuk membangun hegemoni atas banyak negara Turki merdeka di Anatolia. Pada gilirannya, komunitas dan kerajaan Muslim non-Turki lainnya disatukan di bawah naungan kepemimpinan Utsmaniyah, sehingga Utsmaniyah pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah kekaisaran. Setelah penaklukan, Muslim Utsmani mengambil peran dinamis dalam membentuk politik internasional. Sebelum itu, selama 3 abad Kristen Eropa berusaha untuk mengusir Muslim dari Asia Kecil. Namun, setelah penaklukan, kedaulatan Muslim Asia Kecil terjamin, dan mereka tidak lagi terancam oleh tentara salib. Dengan pengepungan Konstantinopel, Utsmani melanjutkan untuk membangun hegemoni atas banyak negara Turki merdeka di Anatolia. Pada gilirannya, komunitas dan kerajaan Muslim non-Turki lainnya disatukan di bawah naungan kepemimpinan Utsmaniyah, sehingga Utsmaniyah pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah kekaisaran.
Adapun dampak penaklukan Konstantinopel. 1. Perdagangan internasional dunia, yang berpusat di Konstantinopel dapat dikuasai oleh Utsmani. 2. Munculnya era penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional. 3. Berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi, dan berakhirnya abad pertengahan di Eropa. 4. Munculnya gerakan reformasi gereja, Renaissance dan masa pencerahan di Eropa. Komponen penting kedua, dalam arti penting Konstantinopel bagi peristiwa dan sejarah dunia adalah hubungannya dengan Renaissance. Setelah penaklukannya, banyak seniman dan filsuf Bizantium bermigrasi ke pusat-pusat Eropa, sebagian besar Roma, dengan membawa serta manuskrip berharga mengenai perkembangan intelektual yang maju. Kaum intelektual ini berperan penting dalam gerakan untuk menghidupkan kembali dan merevisi budaya Yunani klasik. Bentrokan dan penyatuan kembali dua aliran yang berbeda memicu revolusi ideologi, yang dikenal sebagai Renaissance Eropa, dan para intelektual Bizantium dari Konstantinopel, merupakan agen penting dalam mengkatalisis gerakan tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Sejarah penaklukan Konstantinopel, Masya Allah perjuangan umat Islam yang dipimpin Sultan Mehmed II atau biasa dikenal Muhammad Al-Fatih, tidak semata-mata ingin berkuasa, dan menindas agama lain, tapi, Sultan ingin membangun negeri yang damai, di mana di dalamnya terdapat toleransi yang kuat dan tentunya bernuansa Islamik. Semoga, apa yang saya sampaikan, bisa membuat kita tidak lupa akan sejarah dunia. Selanjutnya kita membahas sejarah apa lagi ya? Tulis di komen. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.